dengar kata quarter life crisis itu adalah fase dimana kita tuh banyak banget tanda tanya. Kayak lagi bingung nih arahnya nanti mau kemana, terus juga apakah saat ini jalan yang kita ambil itu benar atau enggak gitu. Bener-bener. Dan sesuai namanya ya quarter gitu. Quarter tuh kan berarti seperempat ya. Ya, Dan biasanya seperempat. tuh terjadi setelah kita tuh mengalami yang namanya atau menjalani fase seperempat, istilahnya seperempatnya kehidupan. Juga katanya lampu itu sebelumnya diciptakan udah gagal 10.000 kali baru jadi itu lampu. Kalau dia menyerah mungkin kayaknya nggak ada lampu deh. Iya. Jadi kayak oke, yang namanya gagal itu adalah proses dalam Iya. kehidupan kita. Iya. Naik turun dan mungkin bisa kita ganti katanya dari gagal jadi belajar. Hai guys, welcome back to iPod Yes Podcast. Yeay. Nah, udah lama banget gak sih guys kita nggak ketemu lagi. Nah, untuk episode kali ini kita akan membawakan topik yang gak kalah menarik seperti episode sebelum-sebelumnya nih guys. Ada yang tahu nggak topik apa yang kita bakalan bawakan hari ini? Topik kali ini adalah quarter life crisis mahasiswa akhir. Nah, mungkin teman-teman yang lagi nonton atau yang lagi dengerin dan merupakan mahasiswa akhir cocok banget nih guys untuk didengerin sampai akhir karena bakal menarik banget gitu ya. Karena cocok banget kan buat kalian yang mahasiswa akhir seperti itu. Nah, selain itu juga kita membawakan narasumber yang gacor banget, yang cantik juga dan merupakan mahasiswa akhir nih guys. Jadi kayak cocok banget gitu ya buat topik kali ini dan aku juga nggak bakalan yeping sendirian gitu. Mungkin boleh kali ya kita kenalan dulu sama narasumber hari ini. Halo Kak. Halo. Oke, mungkin langsung aja kali ya kenalan formatnya. Nama, jurusan, angkatan, terus semester berapa, dan akhir-akhir ini lagi sibuk apa. Oke, halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Najwa Amalia Mansur, bisa dipanggil Najwa. Aku dari jurusan manajemen dan saat ini aku semester 7, jadi aku angkatan 2022. Dan kesibukan aku sekarang itu lagi magang dan juga lagi skripsian ya, karena mahasiswa akhir juga semester 7. Dan selain itu aku juga ada kegiatan eksternal sih, kayak ikutan lomba dan event-event yang lain gitu. Oke, nah karena kita juga udah kenalan nih sama narasumber, mungkin kayak langsung aja nggak sih kita masuk ke inti dari iPod ini. Oke Kak, mungkin aku sedikit menceritakan apa ya, kayak jelasin gimana sih mekanismenya nanti. Jadi kita bakalan ngobrol santai aja, terus juga sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan yang aku kasih seperti itu. Oke deh, kalau gitu, without any further ado, kita akan langsung aja. Jadi, apa sih hal pertama yang terlintas di kepala kakak ketika mendengar kata quarter life crisis? Mungkin boleh diceritain quarter life crisis menurut pandangan kakak sendiri. Oke, menarik banget sih quarter life crisis. Kayak kita banyak banget denger gitu kan, Iya, apalagi betul sebagai mahasiswa gitu ya. Bener banget. Apalagi aku sebagai mahasiswa akhir gitu. Dan yang terlintas di benak aku kalau dengar kata quarter life crisis itu adalah fase dimana kita tuh banyak banget tanda tanya. Kayak lagi bingung nih arahnya nanti mau kemana, terus juga apakah saat ini jalan yang kita ambil itu benar atau enggak gitu. Bener-bener. Dan sesuai namanya ya quarter gitu. Quarter tuh kan berarti seperempat ya. Ya, Dan biasanya tuh terjadi setelah kita tuh mengalami yang namanya atau menjalani fase seperempat, istilahnya seperempatnya kehidupan. Jadi ini tuh Wow. biasanya dialamin sama orang-orang yang emang udah usia 20-an sampai 30-an gitu. Dan menurut aku quarter life crisis ini tuh emang wajar banget terjadi karena di masa-masa ini 20-an sampai 30-an tuh kan kita sedang mengalami transisi ya, banyak Betul. banget transisi besar gitu. Kuliah, apalagi nanti udah lulus kuliah, ada banyak banget opsi di pilihan kita, banyak banget opsi di pikiran kita gitu. Kayak biasanya kita sekolah tinggal masuk atau kuliah gitu ya, mata kuliahnya udah ada, kita tinggal menjalankan. Tapi kalau misalnya udah wisuda nih, udah lulus, kita kan jadinya lebih ke menata kehidupan sendiri gitu. Dan menurut aku
itu termasuk juga quarter life crisis. Tapi quarter life crisis ini tuh nggak cuman sekedar arah hidup sama karir atau pekerjaan. Kalau menurut aku ini tuh lebih dari sekedar itu. Jadi lebih kompleks sih. Jadi quarter life crisis ini tuh lebih ke bahkan sampai makna hidup gitu. Iya. Kayak kita hidup di dunia ini tuh untuk apa? Kadang orang-orang yang udah mengalami fase itu tuh sampai ke sana gitu pikirannya. Dan sebenarnya ada dua pandangan ya untuk kita menghadapi quarter life crisis ini gitu. Menurut aku ini tuh nggak sekedar krisis, tapi adalah sebagai sebuah alarm kalau menurut aku yang bisa kita dengarkan gitu, pikiran-pikiran itu tuh untuk kita tuh lebih mengenal diri sendiri. Berarti kalau kita masih banyak pertanyaan itu berarti kita tuh belum cukup mengetahui apa sih yang sebenarnya kita inginkan gitu kan. Jadi dengan kita mendengarkan pertanyaan-pertanyaan itu dan juga mencari tahu, meskipun rasanya nggak nyaman atau berat gitu ya, karena kan pasti pertanyaan apalagi yang dalam pikiran ataupun diri sendiri itu nggak mungkin terjawab 1 atau 2 hari gitu ya. Tapi justru itu sih, itu tuh adalah menurut aku perjalanan untuk kita tuh lebih mengenal diri sendiri dan juga menentukan siapa sih kita sebenarnya, apa yang benar-benar kita inginkan, dan apa sih dampak yang ingin kita berikan ke dunia melalui yang tadi pekerjaan, karir, ataupun apapun itu yang bisa kita berikan. Gitu sih kalau dari aku. Wah, gila sih jawabannya gacor banget ya guys, gila. Jadi kayak emang quarter life crisis tuh bukan cuma kayak oh yaudah arah kemana hidup Iya, kita ya, tapi kayak bener-bener the meaning of life gitu iya ya, betul mungkin bisa banget. gitu. Guys, siap-siap yang umur 20-30 tahun kalian akan merasakan quarter life crisis ya. Semangat, semangat. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya ya, kayak menurut kakak sendiri quarter life crisis tuh mitos kah, tren kah, atau malah emang realitas gitu? Mungkin bisa coba ceritakan dan mengapa. Oke. Menurut aku quarter life crisis ini tuh emang terjadi kan tadi di Ya, usia 20 sampai 30 tahun dan memang banyak orang yang mengalami ini ya, gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang itu adalah sebuah realitas gitu. Tapi setuju. kita nggak bisa lihat dari satu sudut pandang. Kalau misalnya dilihat lagi, sebenarnya quarter life crisis ini juga tren. Karena apa? Karena kan Tren. tadi lagi banyak banget, lagi hype banget lah kata quarter life Iya, crisis betul ini. banget. Tapi bukan berarti ketika kita sedang mengalami adaptasi, sedikit-sedikitnya adaptasi, langsung kita ngejudge ini tuh quarter life crisis gitu. Iya, iya, iya. Jujur, Gak jujur, bisa. jujur. Iya, banyak orang yang bilang kayak banyak kesusahan. Ah, ini mah Iya. quarter life crisis gitu ya. Iya, bahkan sebenarnya kan nggak istilahnya nggak sesimpel itu kan Iya, quarter life crisis gitu. Tapi di sisi lain juga nggak semua orang yang mengalami fase quarter life crisis itu harus stres, harus cemas iya. Betul, berlebihan, betul. harus sampai kayak ngerasa hidupnya tuh susah banget gitu. Karena kan setiap orang tuh unik ya, setiap orang tuh punya perjalanan yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Bahkan ada mungkin orang yang dari kecil tuh mereka udah punya cita-cita gitu, kayak oke, aku mau jadi misalnya menjadi dokter gitu. Bisa kan paling masih kecil tuh kayak banyak banget orang menjadi dokter Iya, ya. betul, betul, betul. Kayak dan memang dia tuh udah yakin banget dengan itu gitu. Jadi mungkin menurut dia nggak usah mempertanyakan lagi dia tuh mau kemana karirnya gitu. Jadi kalau menurut aku apakah itu realitas, tren atau mitos itu tergantung dari sudut pandang kita gitu. Kalau I yang see, I melihat dari see. usia, iya itu bisa jadi realitas. Iya. Tren emang itu tren juga karena sekarang banyak banget dibahas, tapi bukan berarti setiap overthinking kita dijadikan alasan wah lagi di quarter life crisis gitu. Dan mitos juga kalau misalnya kita tuh menganggap kalau semua orang tuh intensitasnya sama, semua orang itu stres, semua orang itu cuma berlebihan gara-gara quarter life crisis. Itu sih karena kan orang latar belakangnya beda-beda dengan journey yang berbeda-beda. Gitu sih I kalau see, dari I see. aku. Iya ya, make sense juga ya. Berarti kayak quarter life crisis tuh emang apa ya, kayak berdasarkan sudut pandang Iya, masing-masing ya. betul banget. Ya, I see, I see. Berarti kalau dari sudut pandang kakak merupakan apa nih quarter life crisis? Realitas, mitos, Kalau atau tren? kalau menurut aku ini realitas juga sih karena aku Hmm, pasti di usia-usia segitu karena transisi besar, jadi aku
banyak juga pertanyaan kepada diri sendiri yang mungkin ada yang udah terjawab, ada yang belum gitu. Jadi menurut aku itu realitas. Iya, jujur ya, aku setuju banget sih sama kakak. Karena aku mungkin baru masuk 20 tahun kali ya. Jadi kayak banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi menurut aku ya emang ini jalannya dan emang realitas gitu sih. I see. Oke. Mungkin selanjutnya pernah gak sih kakak ngerasain cemas atau tertekan ketika apa ya membandingkan diri dengan teman seangkatan yang lebih baik gitu? Karena kita semua pasti pernah gitu kan ya kayak Iya. membandingkan diri sendiri sama temen sendiri gitu atau sahabat sendiri gitu Iya. kan. Nah, mungkin kayak apa ya? Pernah gak ya kakak pernah merasa orang sekitar tuh emang udah mengetahui hidupnya gitu. Sementara kakak masih menerawang-nerawang, meraba-raba gitu. Oke, sebenarnya yang namanya cemas, terus juga kayak tertekan, apalagi ngelihat kanan kiri kita udah pada, istilahnya kok mereka udah tahu banget sih arah Iya, hidupnya gitu ya. Sementara kita tuh kayak, ih kok perasaan aku masih banyak mencoba-coba dan aku masih eksplorasi, kok orang-orang udah tahu jelas apa iya. yang mereka inginkan. Ada banget sih itu. Aku juga pernah ngerasain cemas, ngerasain kayak, ih aku sebenarnya mau jadi apa sih gitu. Sebenarnya apalagi kalau emang kita tuh berada di lingkungan yang orang-orang itu emang udah visioner istilahnya, udah jelas banget Betul mau ke banget. depan, kayak udah punya roadmap kehidupannya gitu. Wah, insecure banget gak sih? Iya itu. Cuman dari situ aku belajar sih kayak Hmm, kalau ngebanding-bandingin dengan orang lain pasti setiap orang melakukan itu gitu. Tapi membandingkan diri ini tuh bisa jadi baik dan bisa jadi buruk ke diri kita gitu. oh iya. Dan kita bisa ngambil itu, maksudnya kayak kalau misalnya kita itu ngeliat pencapaian orang lain atau misalnya kayak prestasi, pencapaian dan karirnya orang lain itu menjadi sesuatu yang membuat kita cemas, membuat kita jadi bahkan sampai iri dengki, itu kan justru buruk kan ke diri kita. Iya. Tapi kita juga bisa menjadikan itu tuh sebagai motivasi atau juga sebagai wah, oh dia jalannya kayak gini, apa aku bisa coba juga ya di Iya, situ gitu, I malah see. jadi motivasi, malah jadi sesuatu yang bikin kita semangat gitu. Dan kalau aku sendiri akhirnya menjadikan itu sebagai sebuah motivasi gitu untuk diri aku sendiri, daripada kita menghabiskan waktu kan untuk cemas, untuk tertekan gitu, mendingan kita fokus ke diri kita sendiri, ke perjalanan kita juga kan, karena tadi setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Hidup ini juga kan bukan lomba gitu. Kalaupun lomba pun kita start dan finishnya juga di tempat yang berbeda Iya, kan. beda-beda. Kecepatannya juga beda-beda. Jadi menurut aku tuh kayak nggak apple to apple untuk Iya, membandingkan diri kita sama orang lain gitu. Apalagi yang tahu diri kita kan cuman kita Iya, gitu. betul banget. Dan tapi ya pasti sering banget nih denger kayak rumput tetangga pasti lebih hijau. Iya, Iya kan? itu dia. Nah, tapi ada yang menarik nih, aku pernah baca juga. Rumput tetangga mungkin lebih hijau, tapi coba lihat tagihan airnya. Oh iya, make sense juga ya. Maksudnya tuh apa? Kayak gini, orang-orang pasti misalnya yang ada di luar, kalau misalnya kita lihat dari luar gitu, atau lihat dari media sosial, kayak wah dia keren banget, dia Iya, keren sukses, banget. dia punya pencapaian, punya ini itu, kayak wah kayaknya perfect banget deh hidupnya dia gitu ya. Tapi kita kan cuma lihat dari luar. Sementara mungkin dia itu nggak ngeposting gimana dia capeknya, gimana banyak waktu yang dia korbankan, nggak tidur misalnya, atau bahkan jatuh bangunnya sampai dia sekarang bisa sesukses itu gitu, ataupun apapun hal yang dia lewatin, apa yang udah dia korbankan gitu kan. Kadang orang kan nggak ngeposting itu, pasti postingnya yang enak-enak aja, pencapaiannya aja gitu. Jadi menurut aku gitu sih. Sebenarnya kita tuh sekarang lagi berada di proses yang sama, semua orang tuh sedang berproses. Tapi mungkin orang yang kita lihat itu ya emang lagi nggak nunjukin sisi lainnya aja gitu. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya kita kadang ngerasa insecure, cemas atau apa, tapi bukan berarti itu menjadi apa ya, salah satu hal yang bikin kita tuh kayak kayaknya aku segini aja deh gitu. Tapi jadi ini tuh motivasi untuk kita tuh Motivasi ya. terus berkembang, terus oke, nggak apa-apa kok, kita sama-sama berproses. Mungkin saat ini waktunya dia, mungkin nanti aku ada waktunya gitu untuk bisa punya pencapaian juga gitu. Dan pencapaian juga kan nggak harus dengan angka ya, Betul. bahkan hal-hal lain yang bisa kita maknai nanti gitu.
Iya iya iya, jujur tadi yang kakak bilang rumput tetangga mungkin lebih bagus, tapi Lihat apa, juga tagihan lihat juga airnya. tagihan iya airnya guys. Jadi kayak orang-orang emang sebenarnya, apalagi Gen Z ya, Gen Z tuh Iya. mereka pada update banget sama internet, sama sosmed di IG gitu. Kayak mereka foto-foto, update-update kayak, oh mereka lagi jalan-jalan ke sini, oh pencapaian mereka udah sampai Iya. segini. Tapi emang kita tuh nggak tahu ya, apa di balik itu semua mereka, apa yang mereka korbankan Iya, kayak gitu betul ya. banget. Ya, guys, jadi kayak meskipun kalian mungkin kayak insecure tuh nggak apa-apa, cuma kayak jadiin motivasi gitu ya, melihat pencapaian orang-orang seperti itu. Keren, keren, keren. Aku suka banget loh kayak pandangan kakak kayak bener-bener membuka Makasih pandangan banget. aku banget. Oh, keren. Oke, mungkin selanjutnya gimana sih kakak menghadapi rasa bingung antara passion, pekerjaan, dan ekspektasi keluarga? Nah, itu Wow. dia. Wow, pertanyaannya gong banget ini. Iya kan? Kayak pasti kebanyakan mahasiswa akhir sih pasti kadang Ya, ngerasain banget kayak mm-mm. gini gitu. Apalagi lagi di penghujung istilahnya kayak bentar lagi lulus terus Ya, habis gitu istilahnya masuk ke dunia yang sebenarnya gitu. dunia sebenarnya, waduh. Dunia sebenarnya mencari pekerjaan ini itu. Di satu sisi kadang kita tuh pengen kayaknya aku punya passion di bidang A. Mm-mm. Tapi ternyata keluarga lebih mendukungnya kita di bidang B gitu Nah, kan. iya itu sering banget kan ya Itu kak? sering Mm-mm. banget gitu. Dan kalau misalnya kayak gini tuh kayak kita tuh rasanya kayak ditarik-tarik gitu gak sih Iya, di berbagai bener-bener, sisi bener gitu. banget, bener banget. Kayak ditarik-tarik di berbagai sisi. Tapi kalau aku menghadapi kayak gini ya, aku tuh biasanya ini sih lebih ke kayak nanya lagi ke diri aku gitu. Sebenarnya apa sih yang aku benar-benar pengen gitu? Kayak apa emang passion ini tuh emang aku passion atau karena aku lihat orang yang sukses terus aku pengen Iya, ngikutin gitu atau emang lagi hype atau apa gitu. mhm. Nah, aku tanya ke diri aku sendiri sebenarnya apa yang aku bener-bener pengenin sekarang, apa yang jadi prioritas aku sekarang gitu. Terus di breakdown ini. Kalau udah sambil kita bandingin sama keluarga kita tuh berekspektasinya Iya, apa iya. gitu. Kalau ternyata berbeda, berarti kita harus mulai nih ngobrol secara terbuka sama orang tua Ya tentunya. komunikasikan Iya, ya. komunikasikan atau sama keluarga gitu. Yang memang istilahnya agak maksa atau punya ekspektasi gitu ke kita gitu ya. Kita obrolin sama mereka gitu. Karena kalau misalnya kita diem aja kan mereka nggak tahu gitu Iya, ya. betul. Biasanya keluarga itu sebenarnya mereka menaruh ekspektasi itu bukan karena mereka nggak sayang, tapi justru karena mereka sayang. Mereka tuh pengennya kita tuh berada di tempat yang aman atau mungkin di tempat yang mereka udah lalui. Jadi kalau ada apa-apa bisa dibantu gitu kan. Hmm. Tapi hal ini juga bukan berarti mereka nggak percaya sama kita kok gitu. Mereka tuh justru percaya, mereka sayang. Makanya pengen nempatin kita di tempat yang aman. Nah, tapi kan kadang ke kitanya itu beda gitu kan. Kayak ngerasainnya. Mereka tuh pengen nunjukin sayang, tapi ke kitanya kayak, ih ini mah paksaan deh, bukan Iya, kayak sayang kita gitu. mandangnya tuh kayak, ih apa sih kok malah dikekang kayak Iya, gitu kok ya. malah dikekang Ha-ha. sih, dipaksa-paksa harus ke sini gitu. Jadi itu sih harus ngobrol istilahnya, obrolin apa sih hal-hal yang bisa dinego istilahnya, apa yang bisa dikompromiin. Atau misalnya ternyata oke, hasilnya dan biasanya tuh hasilnya tuh nggak akan 100% passion Iya. dan 100% ekspektasi keluarga. Jadi kayak collab lah dua itu gitu. Iya, iya, iya. Misalnya kita bisa nanti ikutin nih misalnya ekspektasi keluarga mau misalnya mau kita kerja kantoran contoh. Oke, kita ambil nih kerja kantoran gitu. Oke, berarti tapi sementara kita tuh passionnya di bisnis Iya, misalnya, bukan di kantor ya. kantor. Gak apa-apa, cobain dulu aja misalnya di kantor. Coba kita punya tempat untuk aman, tapi di samping itu juga kita mulai nih untuk ngembangin passion kita Iya, sedikit-sedikit gitu ya, sedikit-sedikit sambilan. sambilan. Dan nanti pas kita udah ngejalanin, kalau ternyata emang nggak cocok itu, Hah? dibuktiin kayak gak apa-apa kok, aku juga bisa di yang bisnis ini gitu Iya, misalnya iya, gitu. iya, iya. Karena biasanya keluarga tuh butuh pembuktian dulu kan untuk bisa Betul, betul, percaya betul, betul. gitu. Jadi gak apa-apa banget harus dikomunikasiin sama istilahnya dinego dan
di list juga nih apa yang menjadi hal penting untuk kita gitu, dan Iya apa yang ya. kita benar-benar pengen gitu sih kalau dari aku. Oke, mungkin kalau misalnya apa ya, berkaca dari pengalaman kakak, orang tua kakak sejalan nggak sama passion kakak sendiri? Oh, iya. Sebenarnya kalau orang tua aku sendiri ya, alhamdulillahnya orang tua aku sendiri tuh enggak terlalu memberikan apa ya ekspektasi atau apa. Jadi kayak lebih ke dibebasin ke akunya Oh gitu. Yang ya ya penting ya ya. masih dalam jalan yang benar. Oh iya, betul 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 betul. kan, masih dalam jalan yang benar dan juga akunya bisa di sana dan ada prospeknya. Jadi alhamdulillahnya keluarga aku tuh nggak terlalu yang kayak kamu harus jadi ini, kamu harus jadi itu gitu, enggak. Ataupun dulu pernah ada sih sedikit, aku kayak langsung memberikan kayak, tapi itu tuh ya gitu sih diobrolin lagi, Iya, dinego diobrolin aja lagi kali gitu. ya. Dan juga kita buktiin gitu kalau misalnya kita tuh bertanggung jawab dengan apa yang kita ambil, apa yang kita pilih. Jadi orang tua tuh percaya sama kita gitu dengan apapun yang kita ambil nanti ke depannya. Iya, Gitu iya, sih. iya, iya, I see. Berarti emang kayak kalau misalnya ada apa ya, orang tua kita apa ya, menaruh ekspektasi yang tinggi, Iya. mungkin bisa kita diomongin dulu kayak Iya, gitu ya. betul banget. Kuncinya Pakai komunikasi. ya komunikasi guys. Ingat guys, komunikasi kalau misalnya kalian lagi apa ya, apa namanya, kalau misalnya orang tua kalian menaruh ekspektasi ke kalian terlalu tinggi kayak gitu ya, mungkin diomongin dulu Iya. seperti itu. Oke, oke, I see, I see. Oke, mungkin selanjutnya kakak pernah nggak sih merasa ada tekanan dari masyarakat untuk segera sukses gitu ya, tanda kutip sukses gitu setelah lulus. Nah, gimana sih kalau misalnya iya, gimana sih kakak menyikapinya, dan menurut pandangan kakak arti kesuksesan itu sendiri itu seperti apa? Oke. Wow. Lagi pertanyaannya gong ya, Deep, teman-teman. deep banget ya Banget guys gitu. questionnya. Oke, sebenarnya aku ngerasa ada banget sih. Oh ya, ada ya? Gitu, kayak apalagi kalau misalnya kita tuh kuliah gitu kan. Kita kuliah terus kayak lulus. Terus kayak seakan-akan orang tuh menaruh ekspektasi kita udah lulus kuliah tuh kita udah tahu jawaban semuanya gitu. Iya, sumpah Kayak kayak kita udah punya ke-pressure banget gak ini, sih? kita udah punya itu, kita udah bisa punya karir yang stabil. Misalnya kan kadang orang-orang tuh ekspektasinya kayak gitu kan. Tuh kayak lulus, terus nanti sambil nunggu wisuda kita udah dapat panggilan kerja. Iya, orang-orang Ekspektasi ekspektasinya bener-bener setinggi itu ya, setinggi kayak mungkin sih ekspektasinya. Iya, dan sementara kadang kalau dilihat dengan realitas sekarang kan ternyata nggak semudah itu kan untuk mendapatkan yang namanya Iya. pekerjaan gitu kan. Dan kalau aku sendiri menyikapi hal-hal kayak gini tuh lebih ke ini sih, kayak oke kalau misalnya ada orang lain yang berekspektasi kayak gitu, tapi kan yang tahu diri kita sendiri ya kita Iya, gitu kita kan. sendiri. Kita yang tahu limit kita di mana, terus kita mau sampai kayak gimana, dan apapun hal-hal yang udah kita laluin kan kita yang tahu gitu ya. Jadi jangan sampai ekspektasinya orang-orang yang bahkan mereka tuh mungkin nggak tahu dalamnya kita, Iya, ya. malah jadi bikin kita kepikiran gitu. Iya, Malah iya, bikin iya, iya. kayak pressure gitu buat kita, pressure banget, atau bahkan jadi membuat kita tuh takut melangkah atau apa gitu. Kalau aku jadinya ya udah nggak apa-apa, ekspektasi mereka gitu ya udah nggak apa-apa, mereka mungkin ngelihat aku kayak gitu dan mungkin mengharapkan kebaikan buat aku, jadi nggak apa-apa gitu. Dan kalau misalnya kita lagi ada di situ, kalau menurut aku nggak apa-apa sih kita tuh satu-satu istilahnya. Bisa kok kita tuh, aku pernah baca quotes ya, ada yang bilang gini, katanya tuh kita bisa kok dapetin semuanya, tapi nggak langsung di saat bersamaan. Jadi kayak nggak apa, kita nikmati prosesnya, Iya, ada kita proses satu ya. persatu gitu. Mungkin orang lain ekspektasi kita langsung semua Iya, langsung suksesnya jebret gitu, gitu ya. jebret. Tapi gak apa-apa, kita yang tahu kan perjalanan kita. Kita mulai aja, kita setiap hari punya langkah ke sana istilahnya menuju sukses yang kita definisikan itu. Dan juga kalau misalnya tadi kan ada definisi sukses ya. Definisi sukses menurut kakak gimana nih? Kalau menurut aku nih, sukses tuh nggak cuman sekedar punya
karir yang bagus gitu ya, jabatan tinggi atau bahkan penghasilan yang tinggi. Biasanya kan orang-orang tuh sukses tuh kesana kan kayak Iya, berlomba-lomba iya, mereka ingin berpenghasilan tinggi, tinggi. jabatan tinggi gitu ya. Iya. Tapi menurut aku sendiri nggak sekedar itu sih sukses. Sukses tuh ketika kita tuh bisa merasa tenang dengan apa yang kita ambil gitu. Iya, Nah, ini menarik nih. Kalau senang belum tentu tenang, betul, betul banget, ya kan? betul banget. Kalau senang belum tentu tenang, tapi kalau tenang udah pasti senang. Iya, iya, iya. Jadi Gitu. kayak nggak ada seneng, tapi masih ada pressure-nya, Iya, ya kan? Aduh, gitu. gimana nih? Aku udah naik jabatan, aku udah berpenghasilan tinggi, tapi aduh cemas takut misalnya karir aku jatuh atau apa Iya. gitu. Jadi nggak tenang gitu ya. Iya. Ataupun malah jadinya ngambil jalan pintas. Waduh. Senang di awal tapi nggak tenang gitu kan. Jadi kalau menurut aku sukses itu lebih mindful. Maksudnya kayak apapun yang kita ambil menuju itu, pastiin itu baik dan juga membuat kita tenang di kemudian harinya. Bukan kayak hal-hal yang perlu disesali gitu. Dan juga tenang, terus juga bisa, tapi juga bisa tetap bertumbuh dan juga berkembang gitu. Oh, iya, iya, iya. Dan bisa membahagiakan diri kita sendiri, orang-orang di sekitar, orang tua, dan juga bisa berdampak positif bagi lingkungan sekitar kita atau bahkan masyarakat luas. I see, Gitu. I see. Kalau dari aku kayak gitu sih. Jadi nggak apa-apa banget kalau misalnya kayak satu-satu dulu pelan-pelan ya kita rangkai tangga kesuksesan itu gitu. Karena kalau menurut aku tadi sukses tuh bukan kayak titik akhir tapi perjalanan gitu. Iya, masih perjalanan ya, bukan kayak Perjalanan. benar-benar titik akhir. Oh, kalau aku udah sukses, udah Udah selesai. selesai. Nggak Iya. melakukan apa-apa, tapi ya itu perjalanan. Kita masih menjalani kehidupan kayak gitu. I see, I Gitu, see. Bener banget guys. Jadi kayak ya orang-orang mempunyai kesuksesan yang berbeda-beda gitu ya. Jadi tenang dulu, jangan senang dulu gitu ya. Iya, Gimana lebih tuh? ke Tadi quotes-nya. Sorry, maaf. iya, maksudnya tuh kayak gini, kalau misalnya orang kan ada ya orang yang tuh bersenang-senang di awal tapi bersakit-sakit kemudian istilahnya gitu. Nah, kalau aku kayak ya udah tenang, tapi kan senang jadinya Iya, gitu loh. tenang dulu, nanti baru senang. Seperti itu. Oke, oke, good, good. Oke, mungkin selanjutnya nih misalnya kakak ketemu sama diri kakak waktu awal kuliah. Apa sih yang pengen kakak katakan gitu sama diri kakak yang awal kuliah gitu? Terus juga apa namanya, pernah nggak sih kakak mempertanyakan jurusan yang kakak ambil dan kenapa? Oke. Kalau misalnya aku ketemu lagi nih Najwa yang masih mahasiswa baru gitu ya. Ya Najwa maba gitu ya. Najwa Mbak gitu ya. Kayaknya aku bakalan bilang ini sih ke dia kayak gak apa-apa banget kalau kamu sekarang masih clueless gitu ya. Iya, Kayak maba kan biasanya masih bingung Iya, banget masih kan. bingung banget. Nanti kuliah gimana, ini itu gimana, aku sanggup nggak ya jalaninnya atau apa. Gak apa-apa banget kamu ngerasain hal-hal kayak gitu ya. Dan kayak belum ada istilahnya jalan yang jelas atau belum ada kayak roadmap untuk tiap semesternya mau ngapain atau apa, nggak apa-apa. Tapi jalanin aja dengan sebaik-baiknya yang kamu bisa hari ini gitu. Dan apapun yang terjadi maksudnya kayak di setiap hari, bahkan hal-hal sekecil kita ngobrol sama teman, terus juga nanti join organisasi, join kepanitiaan, terus juga kelas gitu ya, atau kita coba-coba lomba berhasil atau gagal atau apapun itu semua bakalan jadi pembelajaran pada akhirnya gitu, bakalan jadi hikmah lah buat kita gitu. Dan semua itu proses yang emang harus dijalanin gitu. Jadi nggak apa-apa banget kalau campur aduk mixed feelings gitu ya, kayak bingung tapi senang tapi excited tapi ini itu nggak apa-apa banget gitu. Dan aku pernah baca quotes juga nih, katanya ada yang bilang kalau misalnya Steve Jobs kalau nggak salah yang bilang kalau misalnya hidup itu seperti sebuah titik gitu. Titiknya tuh nggak bisa dihubungin, kita tuh baru bisa ngehubungin titik-titiknya kalau ke belakang. Tapi kalau ke depan kita nggak tahu gitu.
Jadi kayak peristiwa-peristiwa besar yang ada di hidup kita saat ini tuh akan berarti kalau misalnya kita tuh lihatnya ke belakang. Ya kan? Wah, ya, Kayak kalau sekarang sih nggak tahu yang di depan Iya, bakalan apa gitu. benar. Tapi ternyata hal-hal yang di belakang kita tuh ternyata ngebentuk diri kita di hari ini gitu. I see. Jadi pasti nanti suatu hari puzzle-puzzlenya itu bakalan ketemu Iya, dan iya, membentuk diri kita yang sekarang gitu. Keren. Jadi kayak nggak apa-apa, jalanin aja semuanya dan juga jalani dengan sebaik-baiknya yang kamu bisa hari ini. Naik turunnya itu adalah sebuah hal yang wajar gitu. Yang penting kamu udah berusaha dan juga jangan lupa istirahat. Yes, betul banget. Jangan lupa istirahat ya. Mungkin kakak pernah kayak merasa apa ya, meragukan jurusan kakak gitu nggak? Kayak iya. memikirkan kembali apakah ini jurusan yang aku mau atau gimana gitu. Memikirkan kembali, jujur pernah banget sih. Apalagi kalau misalnya kita lagi menghadapi mata kuliah yang Kita nggak lebih suka. sulit daripada yang lain gitu ya menurut Iya, kita iya, gitu. iya. Kadang kayak, aduh aku bener nggak ya di sini. Tapi kalau misalnya kayak gitu, aku ingat-ingat lagi sih sebenarnya pertama aku mau masuk ke jurusan ini tuh kenapa dan Iya, apa gitu. tujuannya ya. Karena aku kan jurusan manajemen ya, dan aku emang dari dulu tuh tertariknya di bidang ekonomi gitu ya. Dan menurut aku saat itu yang paling cocok untuk aku adalah manajemen gitu. Meskipun ada naik turunnya, tapi kayak ketika aku mempertanyakan, aku kayak oh ya udah, orang waktu itu juga aku kan mengambil keputusan saat itu ya dengan source yang limited, maksudnya kayak limited source yang aku punya saat Iya, itu iya, iya. gitu. Jadi aku mempertanyakan, tapi ya udah emang ternyata ada hal yang cocok, ada hal yang enggak. Yang enggaknya tapi ternyata masih bisa aku toleransi kok gitu. Dan lebih banyak yang cocok. Jadi aku ngerasa cocok sih di jurusan aku sekarang gitu. Dan aku mikir kayak gitu juga supaya nggak ada penyesalan sih ke depannya gitu. Karena kalau misalnya kita punya penyesalan, jadinya tiap hari kita ke kampus, kita kuliah tuh kayak menyesali Iya, keputusan gitu. Jadi kayak dan kita tuh malah jadi nggak bisa jadi versi terbaik bagi diri kita gitu sih. Jadi ya udah mungkin oh iya aku pernah baca juga nih katanya karena aku muslim ya, ada yang bilang gini katanya kalau misalnya Allah mengizinkan kamu di jurusan tersebut, mungkin memang Allah tuh mau menunjukkan ada loh skill kamu atau kemampuan kamu tuh yang bagus di situ gitu, yang mungkin bakalan membuat kamu tuh mungkin sekarang belum kelihatan tapi di masa depan ataupun ketika kamu mempelajarinya bakalan bisa bagus gitu untuk diri kamu sendiri ataupun lingkungan di sekitar gitu. Dan aku ngerasain banget sih, oh ya ternyata ini ya hikmahnya gitu aku ditempatin di jurusan manajemen gitu. Mungkin kalau aku nggak ngambil ini aku nggak akan jadi Najwa yang sekarang gitu. Iya. Jadi mungkin kayak meskipun ada beberapa ups and downs-nya Iya. gitu ya, tapi tetap aja jalanin aja dulu Iya, ya betul. kan. Karena kayak apa namanya, kembali lagi ke tujuan awal kayak gitu. Aku juga kayak waktu itu sempet ngobrol gitu kan sama temen. Terus kita karena aku juga udah semester 5, dikit lagi semester Semester dikit lagi, akhir. iya semester akhir gitu ya, mahasiswa akhir. Terus kayak ya udah tuh lagi ngobrol-ngobrol gitu, struggle. Terus tiba-tiba teman aku bilang kayak gini, nggak mungkin Allah tuh menempatkan kita saat ini kalau di depan kita tuh nggak ada apa-apa gitu ke Iya, bener depannya. banget. Kayak gitu guys. Jadi kayak jangan pernah khawatir gitu ya. Kayak tetap kembali ke tujuan awalnya seperti itu. Oke, nice. Mungkin selanjutnya apa sih motivasi atau hal kecil gitu ya yang membuat kakak tetap semangat di tengah-tengah ketidakpastian di masa depan gitu ya. Kan kita nggak tahu ya di masa depan bakalan ada apa gitu. Terus juga menurut kakak apa sih yang bisa orang-orang sekitar, lingkungan sekitar apa ya, kayak membantu kita dukungan gitu ya sebagai mahasiswa yang menghadapi quarter life crisis. Jadi kayak kakak tuh berharap lingkungan sekitar kakak tuh memberi dukungan yang seperti apa sih kayak gitu. Oke. Hal-hal yang bikin semangat ya. Iya, yang pertama motivasi, apa Motivasi. hal kecil yang membuat kakak semangat. Terus juga
kakak tuh berharapnya lingkungan kakak gitu ya, teman-teman kakak, keluarga kakak tuh memberi dukungan yang seperti apa kayak gitu. Oke. Kalau hal-hal kecil yang di tengah ketidakpastian gitu ya, biasanya aku tuh gini sih, kayak yang pasti dalam kehidupan adalah ketidakpastian itu sendiri. Iya iya, jujur ya. Gitu. Soalnya kayak kita sebagai manusia, kita nggak tahu gitu apa yang akan terjadi, bahkan nanti malam, besok, bulan depan, tahun depan gitu kan. Jadi kayak kalau aku membiasakan diri aja dengan yang namanya perubahan gitu. Jadi ya kan itu tadi gitu. Kalau misalnya kita strict atau enggak terbiasa dengan yang namanya perubahan, jadinya apa ya, kaku dan susah gitu. Kalau Iya, misalnya susah ya. ada hal-hal atau kayak ada peluang baru yang kita tuh harus istilahnya harus pindah, malah kita jadi udahlah nggak usah Iya, gitu. karena kita nggak terbiasa gitu ya sama Iya, perubahan ya, sama ya, perubahan gitu. Dalam hidup ya yang pasti adalah ketidakpastian itu sendiri gitu. Jadi kayak oke, berarti aku harus membiasakan diri untuk lebih fleksibel betul betul betul. dalam cara, tapi kalau tujuan enggak. Ya tujuan karena kayak Iya. kita kan punya tujuan masing-masing gitu ya, nggak bisa diubah-ubah kayak gitu ya Iya, nggak sih? betul. Iya iya iya. Dan hal-hal yang bikin aku semangat sih, hal-hal kecil, sebenarnya kayak sekecil ngobrol nih, sekarang ngobrol sama Iki, itu bikin aku semangat. Seneng banget aku loh. Ngobrol-ngobrol gitu ya, atau kenalan sama orang baru biasanya, atau bahkan aku ngelakuin hobi gitu, atau kayak sekedar break sejenak gitu, itu bikin aku semangat lagi gitu. Dan kalau misalnya aku ngerasa kayak tadi, ya aku tuh gini sih, dan aku muslim ya, dan salah satu ayat yang aku pakemin lah istilahnya di dalam diri tuh gini, bahwa Allah tuh nggak akan membebani kita di luar kesanggupan kita kan, gitu. Jadi kayak berarti apa yang kita hadapi saat ini ataupun nanti, ya itu pasti adalah hal-hal yang bisa kita tanggung dan bisa kita hadapi gitu. Jadi itu bikin kita yakin sama diri sendiri gitu. Apapun yang kita ambil, insya Allah kita pasti bisa kok ngejalaninnya gitu. Dan kalaupun capek ya tadi kayak lihat sekitar aku, terus juga ngobrol sama orang baru lah, refreshing, terus juga refreshing ya. atau bahkan nonton film, Iya, nonton drakor, Iya iya iya. gitu, main sama temen, atau bahkan sebatas scroll sosmed gitu ya, itu juga udah bikin aku semangat lagi gitu. Ataupun kalau ternyata aku capek, oke, tidur. Tidur, jujur iya. Tidur juga Kalau bikin semangat kok. solusi apapun kita capek, tidur. Tidur, betul. Iya itu dia guys. Jadi kayak apa namanya? Kayak apa sih namanya, rest dulu gitu Iya, ya, bed istirahat rest lah, sejenak. biar recharge energi Iya, gitu ya. betul. Refreshing. Mungkin kayak apa sih ekspektasi di apa? Dukungan. Iya lingkungan kakak untuk Oke. mendukung. Kalau dukungan sih sebenarnya sebagai manusia, apalagi makhluk sosial ya, kita pasti mengharapkan yang namanya dukungan dari orang lain gitu. Tapi sebenarnya hal-hal yang diharapkan sih lebih ke itu ya. Kalau misalnya tadi kan, karena aku juga orang yang suka ngobrol sebenarnya. Iya, ngobrol ya. Jadi kayak biasanya aku mengharapkannya kayak aku punya tempat cerita gitu. Temen cerita emang Temen cerita. benar-benar kayak berpengaruh banget ya Iya. sih. Terus juga biasa dalam lingkungan kampus gini nih, kita tuh bisa istilahnya cari orang yang bisa jadi mentor buat kita Oh iya gitu. ya, mentor ya. Iya, mentor gitu kayak. Ataupun mereka udah menjalani istilahnya udah banyak pengalamannya nih gitu. Kita bisa tanya-tanya kan ke mereka gitu, kayak hal-hal yang kita lagi susah nih, kayak ternyata mereka udah pernah jalanin dan caranya gini, mungkin kita bisa coba gitu. Dan juga kalau aku sih lebih ke itu ya, dukungan sosial, terus juga dukungan fasilitas. Fasilitas ya. Tapi kalau di kampus utama di Unpad udah banyak banget fasilitas yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Sebagai mahasiswa, karena mahasiswa adalah privilege. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi manfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada selagi kita masih jadi mahasiswa. Iya, betul-betul. Jadi kayak emang dukungan tuh sebagai teman cerita gitu ya, Iya. sangat berpengaruh banget sama apa yang kita jalani sekarang. Kayak misalnya lagi capek, oh ya udah kita cerita aja sama temen kayak gitu. Oke.
Terus selanjutnya apa sih ketakutan terbesar kakak pas nanti lulus gitu? Terus juga kan sebagai seorang mahasiswa pasti takut gagal kan ya? Hmm. Takut gagal dalam belajar hal baru gitu. Apalagi masa-masa sekarang gitu ya, Hmm. lagi mencari pengalaman untuk menunjang karir di masa depan gitu kan ya. Pasti bakalan takut gagal gitu. Dan takut gagal itu pasti juga jadi penghambat untuk proses kita ya kan. Iya, betul banget. Nah, gimana sih kakak melihat suatu kegagalan gitu dan apa yang kakak lakukan gitu sama kegagalan tersebut gitu. Oke. Ini juga deep banget ya pertanyaannya. Iya, tentang kegagalan Nih, gitu. Kayak siapa kegagalan. sih yang nggak pernah Iya, apa namanya mengalami kegagalan kegagalan. gitu ya? Iya, itu setiap orang pernah mengalami Mm-mm. kegagalan gitu ya. Mm-mm. Kalau aku sendiri iya sih, pasti overthinkingnya yaitu takut gagal dan Iya, takut salah. iya Takut takut salah salah. mengambil keputusan, Mm-mm. takut salah mengambil jalan gitu ya. Kayak, tapi kalau aku sih karena yang namanya gagal itu adalah sesuatu yang kadang bisa kita hindari dan tidak gitu Iya, ya. nggak bisa dihindari ya. Tapi kalau kita gagal, berarti itu tanda kita udah pernah nyoba Iya, gitu. I see. Jadi kalau nih misalnya kita mau melakukan sesuatu gitu ya, atau kita mau mencapai misalnya nih lomba gitu ya. Mm. Aku sekarang kan juga banyak ikut lomba-lomba ya. Sebelum-sebelumnya kayaknya udah banyak banget aku juga pernah gagal dan pernah kalah Oh gitu iya. dalam lomba yang lain-lain gitu. Yang kayak mungkin dari saat itu aku kayak ya kok aku segini banget ya, atau kayak kok aku ya pasti dulu pas saat itu kayak down banget gitu ya. Tapi di satu sisi aku jadi belajar juga kayak oh ternyata kayak gini tuh ya proses gitu. Iya, proses ya, Kayak bagian dari proses gitu ya. iya, bahkan aku pernah baca juga katanya lampu itu sebelumnya diciptakan udah gagal 10.000 kali baru jadi itu lampu yang ada sekarang nih gitu. Wow. Kalau dia menyerah mungkin kayaknya nggak ada lampu deh. Iya, gak ada Gitu lampu ya. kan. 10.000 kali, 10.000 kali wow. gagal baru berhasil di percobaan ke 10.001 gitu. Jadi kayak oh oke, yang namanya gagal itu adalah proses dalam Iya, kehidupan kita, iya. naik turun, dan mungkin bisa kita ganti katanya dari gagal jadi belajar, Belajar, betul, proses betul, belajar betul. gitu. Oh, dan dievaluasi kayak oh aku salah di sini makanya itu nggak works gitu. Jadi nggak apa-apa banget teman-teman kalau misalnya eh apa ya, bukan berarti gagal itu malah bikin kita takut untuk mencoba, takut untuk eksplorasi gitu. Karena di usia-usia kita sekarang yang masih bimbang ini gitu ya, dan masih banyak banget opsi kehidupan gitu, eksplorasi itu penting banget untuk dilakukan gitu. Nggak apa-apa, cobain aja. Selama itu hal-hal baik ya, bukan eksplorasi yang hal-hal yang tidak Yang benar tidak ya. benar. Hal-hal yang baik, dan misalnya kayak oke, misalnya IKIM sekarang misalnya di agroteknologi misalnya. Hmm. Nah, tapi kayaknya aku punya sedikit minat di fashion deh atau apa. Nggak apa, Iya, coba iya, iya, dulu iya. aja. Iya, iya, Mulai dulu benar-benar. aja. Kalau ternyata nggak works, ya udah oke, aku ganti yang lain atau apa. Tapi kan setelah kita mencoba itu kita jadi tahu diri kita sendiri. Oh, ternyata kita bagusnya di sini, nggak bagusnya di situ gitu. Jadi aku sekarang menghadapi istilahnya masa depan tuh kayak gitu. Jadi kayak ya udah nggak apa-apa. Apapun opportunity yang ada sekarang, aku ambil dan aku manfaatkan sebaik-baiknya. Kalaupun gagal ya itu menjadi pelajaran bagi aku. Yang penting aku udah berusaha sebaik-baiknya gitu ya. Dan juga evaluasi diri gitu, apa sih yang bisa aku tingkatin, terus juga ini tuh nggak works emang karena diri aku yang kurang jago misalnya di sini, atau ternyata emang sulit atau apa gitu sih. Jadi kayak memandangnya daripada gagal, aku pakai belajar supaya kita tuh nggak takut untuk memulai gitu. I see, I see. Jadi kayak kita bisa menganggap gagal itu sebagai belajar gitu Iya, ya. Jadi betul. biar nggak kayak gagal tuh rasanya kayak ih gagal negatif gitu Iya, ya. Tapi negatif kita banget. kayak ubah mindset kita Iya, menjadi belajar kayak betul gitu. banget. Alright, alright. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya.
Jadi kakak punya nggak kayak pesan-pesan untuk temen-temen nih yang lagi nonton dan yang berada di apa ya? Yang berada di masa-masa quarter life crisis dan merasa serba salah gitu ya, atau kehilangan arah. Terus juga mungkin pesan-pesan buat temen-temen yang lagi di skripsian gitu, mahasiswa akhir, boleh disampaikan? Oke, sebenarnya ini kayak pesan-pesan untuk diri sendiri juga ya Oh sebenarnya. iya, bisa Karena bisa juga mahasiswa bisa untuk akhir aku gitu. juga mungkin ya. Oke. Eh, iya, teman-teman gitu ya, kalau misalnya kita menghadapi rasa bimbang, apalagi kayak quarter life crisis, apalagi terus kita lagi mahasiswa akhir gitu, dengan Iya. skripsian, magang, dan banyaknya hal-hal yang dilakukan, kalau misalnya kita ngerasa capek, ngerasa bingung, ngerasa kayak stuck, buntu gitu, itu nggak apa-apa banget. Itu berarti tanda kita udah mencoba dan boleh kok untuk istirahat dulu sebentar. Boleh kok kita jeda gitu. Nggak harus kita beresin semuanya sekarang, nggak harus semuanya sempurna sekarang gitu. Dan ternyata mengakui diri sendiri itu nggak selalu kuat, itu juga adalah kekuatan gitu. Jadi jangan sampai istilahnya terlalu memforsir diri sampai akhirnya malah jadi berdampak negatif ke diri sendiri gitu ya. Tetap kerjain gitu skripsinya. Semangat Itu guys. mah supaya cepet beres dan cepat lulus ya. Tapi kalaupun nanti ada hal-hal yang bikin stuck atau apa, tapi nggak apa-apa kok untuk jeda sebentar, untuk istirahat, untuk kita ke hal-hal, kita misalnya nonton dulu, atau misalnya kayak mau scroll sosmed dulu nggak apa-apa banget, atau mau main dulu sama temen juga nggak apa-apa banget kok gitu. Dan seberat-beratnya apapun itu yang kita laluin sekarang pasti bakalan berlalu gitu. Eh, yang penting saat ini kita lakukan aja yang bisa kita lakukan sebaik mungkin gitu. Dan juga eh, jangan tempatin skripsi itu sebagai segalanya dalam kehidupan. Istilahnya itu adalah satu buah babak gitu, sebuah babak yang kita lalui gitu. Tapi ini bukan segalanya gitu. Jadi dan kalaupun banyak pertanyaan-pertanyaan nih karena kita lagi di masa quarter life crisis gitu, itu nggak apa-apa banget kok untuk mencari tahu jawabannya pelan-pelan. Gak harus semuanya kita tahu sekarang, itu nggak apa-apa. Karena quarter life crisis ini tuh juga menjadi awal baru untuk kita tuh mengenali diri kita yang sekarang gitu. Dan mungkin ini menjadi langkah baru gitu untuk kita berkenalan dengan diri sendiri gitu ya, Betul, untuk kita betul. lebih tahu dan juga lebih memetakan arah hidup kita gitu. Jadi tapi nggak usah terlalu dibawa stres atau cemas gitu. Mungkin kayak aku ngomongnya gampang, tapi emang ya gitu, kayak chill aja, tenang aja Chill guys. gitu. Tapi tetap kita cari jawabannya tapi sambil tenang gitu. Betul betul Itu betul. aja sih kalau dari aku, dan semangat gitu, dan semoga cepet selesai guys skripsinya. Oke guys, semangat guys, dan ya udah dijalin aja gitu ya. Iya. Enjoy aja guys, enjoy gitu karena pasti bakalan berlalu Iya ya kan. betul banget. Alright, mungkin itu saja kali ya. Kita sudah ngobrol-ngobrol banyak banget, yeping dari A sampai Z gitu Yes. ya. Dan pasti kayak daging banget gak sih? Daging banget kan. Dan semoga apa yang disampaikan sama Kak Najwa tadi bisa bermanfaat buat teman-teman kayak gitu. Oke, mungkin segitu aja dari kita. Aku Ikim dan Aku Najwa. kita dari iPod Ayas Podcast pamit undur diri dan see you guys on the next video. Bye bye. Bye.